pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang materi himpunan. Tapi sebelum itu, mari kita semua berdoa agar pertemuan hari ini berberkah. Untuk itu berdoa dimulai. Selesai. Jadi kenapa penting kita mempelajari himpunan? Jadi materi hari ini adalah himpunan. Kenapa penting kita mempelajari himpunan? Apa sih manfaat himpunan bagi kita di kehidupan sehari-hari? Jadi sebenarnya tujuan pembelajaran kita ini untuk mempelajari himpunan ialah bagaimana kemudian kita bisa mengklasifikasikan hal-hal yang ada di sekitar kita dalam kehidupan sehari-hari. Semisal kita dalam satu kelas saja di kehidupan sehari-hari kita di sekolah, dalam satu kelas terdapat beberapa siswa, anggaplah kurang lebih 32 orang. Nah, di dalam 32 orang itu pasti ada yang suka pada seni, ada yang suka membaca, ada suka yang berolahraga, tapi ada juga yang menyukai ketiganya. Ada yang menyukai hanya berolahraga dan seni, ada juga yang hanya menyukai seni dan membaca, dan begitu pun seterusnya. Jadi dalam pelajaran himpunan itu sendiri, di sini kita akan membagikan, di sini kita akan mengklasifikasikan yang mana siswa yang suka membaca, yang suka musik, dan yang suka berolahraga, ataupun mana siswa yang suka ketiganya, atau mana siswa yang tidak suka ketiganya, karena ada juga seperti itu. Nah, di sini semisal di kehidupan sehari-hari, selain dari yang suka berolahraga, yang suka membaca, ataupun yang suka dengan musik, seni. Yang pertama, silahkan lihat apa pengertian himpunan itu sendiri. Jadi kalian sudah melihat bahwa ternyata himpunan itu bisa dikategorikan dengan istilah yang lain, yakni kelompok, grup, komunitas, dan apapun yang bisa dikelompokkan, diklasifikasikan dalam satu kelompok tersendiri. Jadi pengertian himpunan, coba perhatikan. Nah, di sini dituliskan bahwa himpunan itu adalah segala sesuatu yang bisa dikelompokkan dan bisa didefinisikan, baik dia ada ataupun dia tidak ada. Maksudnya di sini seperti apa? Jadi coba perhatikan bahwa contoh dalam kehidupan sehari-hari, himpunan binatang yang berkaki 4. Nah, langsung dalam pikiran kita bahwa kita bisa mencari dan menuliskan anggota-anggotanya yang mana saja itu binatang yang berkaki 4. Yang pertama, kambing, sapi, kuda, dan lain sebagainya. Artinya apa? Segala binatang-binatang yang memiliki 4 kaki, maka dia itu masuk dalam kategori himpunan binatang berkaki 4. Dan masih banyak lagi himpunan-himpunan yang ada di sekitar kita. Itu hanya contoh kecil saja. Nah, lalu kemudian ada juga himpunan yang tidak memiliki anggota, seperti yang dibahasakan sebelumnya bahwa himpunan itu dia apakah dia nyata ataupun dia tidak nyata. Yang mana itu yang tidak nyata? Semisal himpunan binatang yang berkaki 5 adalah sepanjang sejarah tidak ada satu binatang yang memiliki kakinya 5. Dia tidak ada, maka himpunan seperti ini dikategorikan dalam sebuah himpunan kosong atau himpunan yang tidak memiliki anggota. Kenapa? Karena ketika kita mau mencari dimanapun itu, kita tidak akan mendapatkan yang namanya binatang yang memiliki 5 kaki atau binatang yang berkaki 5, tidak ada. Kecuali pedagang, pedagang kaki 5. Itu pun juga bukan pedagang yang memiliki 5 kaki,
Tapi itu hanya sebuah istilah untuk pedagang-pedagang yang ada di pinggiran pasar. Ya oke, selanjutnya lalu jika seperti itu yang apakah ada yang tidak bisa dikategorikan dalam sebuah himpunan? Iya, ada. Yang mana itu? Jadi kita bisa ambil sesuatu yang relatif. Yang kayak bagaimana itu yang relatif? Semisal himpunan wanita-wanita cantik. Nah, itu dalam persoalan ini tidak bisa dikategorikan dalam sebuah himpunan. Kenapa? Karena wanita cantik itu relatif. Anggaplah saya melihat seseorang itu cantik, tapi Anda belum tentu menganggap dia cantik, dan orang-orang yang lain juga belum tentu dia mengatakan cantik. Nah, dalam menulis atau menuliskan, mencatat anggota-anggota himpunan itu sendiri ada 3 cara, tapi hanya 2 cara yang saya sampaikan di sini. Yang pertama adalah dengan menuliskan anggota-anggotanya. Semisal perhatikan ini, kita tulis anggaplah himpunan A. Berarti kita tulis huruf A besar sama dengan diawali dengan kurung kurawal, lalu dituliskan anggota-anggotanya. Setiap anggota satu dan anggota yang lainnya itu dibatasi oleh koma dan diakhiri oleh kurung kurawan juga. Jadi ini cara pertama. Cara kedua ialah dengan membuat sebuah notasi yang membentuk sebuah himpunan. Coba perhatikan. Semisal himpunan A sama dengan kurung kerawang X garis mendatar garis tegak, lalu X lagi adalah X di mana. Nah, cara bacanya seperti ini, di mana X elemen bilangan bulat kalau dia adalah bilangan bulat, X bilangan real. Nah, bisa juga dituliskan X adalah bilangan genap. Jadi apapun itu, jadi ini adalah lampan notasi membentuk sebuah himpunan. Jadi mesti diperhatikan, terserah bagaimana Anda menuliskannya, modelnya seperti apa. Yang penting intinya di sini adalah anak-anak segala mampu memahami itu. Karena kalau kau menuliskan cara yang kedua tapi kau tidak memahaminya, itu kan sulit juga. Jadi ini akan semakin menambah kerumitan yang terdapat pada materi himpunan itu. Jadi Anda boleh memilih yang pertama ataupun yang kedua. Intinya adalah yang penting kalian paham, yang kalian tuliskan, yang kalian gunakan. Kenapa penting kita mempelajari himpunan? Nah, seperti ini, saya ambil analogi seperti ini. Kita ini dalam bernegara, kita memiliki banyak suku yang berbeda-beda, bahasa yang berbeda, bahkan dengan karakter yang masing-masing pun yang sangat berbeda, bahkan bertolak belakan dengan karakter yang kita miliki. Tapi kita masih bisa bernegara yang baik, kita masih bisa berhimpun. Artinya apa? Bahwa dalam mempelajari himpunan, di sini kita mengklasifikasikan dari berbagai jenis, namun bisa dihimpunkan. Nah, sama halnya dengan bernegara, walaupun kita berbeda suku, berbeda jenis, berbeda bahasa, tapi kita masih bisa berhimpun. Inilah gunanya, bagi pentingnya belajar tentang himpunan. Jadi saya ulang kembali, sebelum mengakhiri pertemuan kita hari ini, saya berharap bahwa anak-anakku sekalian dalam mengerjakan tugas yang diberikan agar betul-betul kompak dalam satu kelompoknya untuk mendiskusikan terkait dengan tugas yang diberikan. Dan insya Allah pertemuan berikutnya saya akan tagih tugasnya per kelompok dan akan tampil di depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi sekian dari saya. Semoga sehat-sehat selalu sehingga di pertemuan berikutnya kita masih bisa saling bertatap muka, bisa bertemu kembali dalam suasana yang masih seperti ini. Sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.